Ketika warga hidup dalam sebuah penderitaan dan kekurangan yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh orang besar, tetapi rakyat tidak tahu jika skandal kepala desa justru sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri beserta sang istri. Tapi semua berubah ketika seorang polisi jujur turun tangan. Dengan keberanian dan kerja keras, ia berhasil mengungkap korupsi licik yang dijalankan keduanya, serta menyelamatkan uang negara sebesar 470 miliar rupiah. Inilah kisah nyata perjuangan melawan kerakusan yang hampir tak terungkap jika bukan karena satu orang yang memilih untuk melawan. Kala itu, Bribka Iqbal baru saja menyelesaikan laporan harian saat seorang pria tua mengetuk pintu. Tubuhnya kurus, mengenakan baju sederhana, dan tangan gemetar menggenggam map lusuh berisi kertas-kertas berwarna kusam. "Pak, saya mewakili warga RW 4 Desa Sukasari. Kami butuh bantuan. Desa kami sedang dikorupsi, Pak," ujarnya dengan suara gemetar. Bribka Iqbal menatap pria itu serius. Ia mempersilakan masuk. Pria itu pun membuka map. Isinya berupa bukti fotokopi dana desa, bukti distribusi bansos yang tak pernah sampai, serta suara rekaman suara rapat tertutup yang tak sengaja direkam oleh salah satu warga. Dalam rekaman, terdengar suara kepala desa mengatakan, "Warga tak perlu tahu semuanya. Anggaran itu aman di tangan saya." Ada sedikit tawa. Ada suara seorang perempuan lain yang mencibir, "Biar saja, yang penting tasku sampai dulu dari Paris." Iqbal terdiam. Ini bukan kasus sembarangan. Ia tahu bahwa jika benar dana desa diselewengkan, maka bukan hanya 1-2 orang yang menderita, tapi ratusan warga yang seharusnya dibantu. Laporan itu menjadi api kecil. Dalam benaknya ia sadar, api itu harus dijaga agar tak padam, meski angin dari atas bisa sangat kencang. Beberapa hari setelah laporan diterima, Iqbal menyamar sebagai petugas survei jalan dan menyusuri jalan poros desa yang seharusnya sudah diaspal sejak 2 tahun lalu. Menurut laporan anggaran, proyek pengaspalan sepanjang 3,2 km itu telah selesai dengan biaya lebih dari 3,6 miliar. Namun kenyataannya, jalanan yang ia pijak penuh lubang, becek, dan licin. Bahkan, satu warga sempat berkata, banyak sekali pengendara yang tergelincir karena jalan yang rusak. Iqbal mendatangi kantor desa. Ia meminta salinan dokumen APB desa dan realisasi dana proyek. Namun, berkas yang ia cari entah kenapa hilang. Bahkan, komputer keuangan data desa dikatakan rusak sejak bulan lalu. "Ini hanya kebetulan, Pak. Kami tidak tahu datanya kemana," ujar salah satu staf bertugas di kantor desa Sukasari itu yang tampak gugup. Matanya terus melirik ke kamera CCTV. Iqbal mencium kejanggalan. Ia mulai memeriksa dokumen-dokumen pembanding dari Badan Pengawas Keuangan Daerah. Di sana, ia menemukan perbedaan angka signifikan antara anggaran yang tertulis dan yang direalisasikan. Alhasil, semuanya tidak sama. Beberapa proyek bahkan menggunakan nama kontraktor yang tidak bisa dilacak, alamat palsu, NPWP bodong, dan nomor telepon mati. Salah satu proyek drainase yang tercatat senilai 1,2 miliar, bahkan tak memiliki bekas galian sama sekali. Dari semua temuan itu, satu nama terus muncul di setiap lembar dokumen, Lurah Adi Santoso. Dan lebih menarik lagi, di kolom penerima dana hibah, beberapa transaksi ditransfer ke nama perempuan bernama Rina Adi, tak lain adalah sang istri dari lurah tersebut. Iqbal tahu benang merah ini mulai terlihat, tapi ia juga sadar langkah selanjutnya akan lebih berbahaya. Ini bukan hanya soal korupsi, ini tentang kekuasaan, citra, dan jaringan yang tak kasat mata dan harus digali lebih dalam. Pagi itu, Iqbal duduk di ruang kecil yang dijadikan ruang analisis siber. Di depannya, laptop menyala menampilkan profil media sosial milik Rina Adi, istri sang lurah. Ia memandangi deretan foto-foto glamor sambil minum kopi pagi di Paris, pemandangan malam di Tokyo, dan sebuah postingan dengan caption, "Finally got my Birkin, worth every cent." Iqbal mengerutkan alis. Tas Birkin yang dimaksud bukan barang sembarangan. Ia tahu harga satu unitnya bisa mencapai 400 juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam 2 tahun terakhir, akun itu menunjukkan pembelian minimal 5 tas mewah serupa. Tak hanya itu, ia juga menemukan unggahan sang istri lurah di sebuah butik ternama di Singapura. Dari mana asal uangnya? Gumam Iqbal sambil membuka data LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, milik Adi Santoso. Gaji lurah, bahkan dengan tambahan tunjangan dan dana operasional, tak akan mampu membiayai gaya hidup seperti itu. Iqbal menghubungi temannya di imigrasi dan meminta data perjalanan luar negeri milik pasangan itu. Hasilnya mencengangkan, dalam 3 tahun, Lurah Adi dan istrinya telah bepergian ke luar negeri sebanyak 14 kali,
mayoritas ke negara-negara dengan pusat perbelanjaan barang mewah. Yang lebih mencurigakan, mereka selalu membeli tiket kelas bisnis, bahkan beberapa kali first class. Dalam laporan travel agen langganan mereka, ditemukan pula permintaan khusus, mobil jemputan premium, dan kamar hotel bintang 5. Iqbal memperdalam penyelidikan ke transaksi keuangan. Dengan wewenang dan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, ia menelusuri aliran dana dari rekening pribadi Rina. Ternyata, dalam 2 tahun terakhir, ada transfer masuk senilai total lebih dari 19 miliar rupiah dari berbagai rekening tak dikenal. Sebagian dana segera ditransfer ke rekening luar negeri atas nama Rina Lestari, nama gadis sang istri. Dan disitulah ia menemukan titik terang. Salah satu rekening sumber ternyata berasal dari perusahaan kontraktor yang sebelumnya memenangkan tender proyek jalan di desa itu. Saat dicek lebih lanjut, perusahaan itu ternyata fiktif, alamat palsu, direkturnya ternyata seorang tukang becak yang namanya dipinjam tanpa tahu-menahu. Iqbal menyusun peta keterlibatan. Uang negara mengalir ke kontraktor palsu, masuk ke rekening sang istri, lalu digunakan untuk mencuci uang melalui pembelian tas mewah, perhiasan, dan perjalanan luar negeri. Ia berdiri dari kursi, menarik napas dalam-dalam. Ini bukan sekadar pemborosan, ini perampokan uang rakyat yang dibungkus parfum mahal dan tiket first class. Malam itu, Iqbal pulang lebih larut dari biasanya. Ketika ia memasuki garasi rumahnya, ia melihat keanehan. Ban mobil sebelah kiri robek seperti disayat pisau. Di kaca depan tertempel kertas kecil bertuliskan, "Berhenti sebelum semuanya terlambat. Anakmu juga sekolah tiap pagi kan?" Iqbal membeku. Napasnya tercekat. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah teror. Penyelidikan yang ia lakukan sudah menyentuh sarang ular. Ia buru-buru masuk rumah, memeriksa keadaan anak dan istrinya. Semuanya aman. Tapi, sejak malam itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Besok paginya, ia melapor ke atasan. Tapi, responsnya datar. "Bribka Iqbal, kamu sedang main api. Ini bisa mengganggu kestabilan politik di tingkat kabupaten. Hati-hati melangkah." Iqbal tak gentar. Justru, kata-kata itu membuatnya semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang sedang berusaha menutup-nutupi kasus ini. Ia memperkuat pengawasan pribadi, menyembunyikan semua temuan di server cadangan, dan mengirimnya ke 2 rekan kepercayaannya di KPK dan Kejaksaan. Tak lama kemudian, muncul serangan yang lebih halus, berita fitnah di media lokal yang menyudutkan Iqbal. Oknum polisi membuat kegaduhan di desa demi popularitas. Bahkan, ada laporan ke Propam yang menuduhnya melakukan intimidasi terhadap staf desa. Iqbal hanya diam. Ia tak membantah di media. Tapi, di dalam hatinya, ia menyusun strategi balasan. Ia tahu, mereka sedang panik, takut akan kedoknya terbongkar. Beberapa hari setelah fitnah itu menyebar, Kepala Desa Adi Santoso menggelar rapat akbar di Balai Desa. Dihadiri camat, tokoh masyarakat, dan perwakilan media. Ia berdiri di atas mimbar dengan wajah tenang dan penuh percaya diri. "Saya difitnah seorang oknum polisi. Semua ini bagian dari upaya menjatuhkan saya. Dana desa kita sudah digunakan sesuai aturan. Warga bisa tanya langsung ke staf kami." Tepuk tangan terdengar dari sebagian hadirin. Mereka yang selama ini kenyang oleh bagi-bagi proyek dan janji. Namun di sudut ruangan, beberapa warga hanya menunduk. Mereka tahu suara mereka tak akan cukup keras untuk melawan. Iqbal hadir diam-diam di antara kerumunan. Ia memperhatikan bagaimana Adi memainkan narasi sebagai korban. Kemudian Iqbal mendekati seorang warga tua yang diam sejak tadi. "Pak, masih ingat waktu panen gagal tahun lalu? Pemerintah bilang akan bantu?" Orang tua itu mengangguk pelan. "Bantuan itu tak pernah sampai, Pak," lanjut Iqbal. "Dan sekarang saya tahu kemana uangnya pergi." Warga itu menggenggam tangan Iqbal, matanya berkaca-kaca. "Kami sudah lama tahu ada yang tidak beres, Nak. Tapi siapa yang mau percaya sama rakyat kecil seperti kami? Kepala desa itu ibarat raja di sini." Iqbal mengangguk sambil menahan emosi. Di benaknya, wajah-wajah anak kecil yang berlarian di jalan rusak dan ibu-ibu yang mengantre bansos yang tak pernah datang terus terbayang. Ia sadar, kasus ini bukan lagi soal penegakan hukum biasa. Ini soal harga diri sebuah desa yang terlalu lama dibungkam oleh topeng kepemimpinan yang busuk. Sesaat sebelum meninggalkan balai desa, Iqbal berbalik memandangi bangunan itu. Di atasnya tergantung baliho besar bertuliskan, "Melayani warga sepenuh hati." Dalam hati Iqbal, semboyan itu sangat kontras dengan apa yang didapat warga Sukasari. Baginya semboyan itu hanya sebuah ironi, slogan yang kosong. Ia tahu, waktu untuk bermain, kata sudah habis. Saatnya bertindak
dan memastikan kebenaran mendapat panggung yang layak. Penyelidikan yang dilakukan Iqbal menemukan babak baru yang lebih mencengangkan. Jika selama ini ia menduga Rina Adi hanya menikmati hasil dari korupsi sang suami, kini terbukti ia jauh lebih aktif, bahkan bisa dibilang dalang di balik otaknya. Dalam sebuah audit mendalam yang dibantu oleh KPK, ditemukan bahwa banyak proyek fiktif di Desa Sukasari ternyata dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar atas nama kerabat jauh dan mantan karyawan butik milik Rina. Semua perusahaan itu memiliki satu kesamaan, alamat palsu dan tidak memiliki aktivitas usaha nyata. Di balik kemewahan tas-tas mewah dan liburan keliling dunia, Rina menjalankan sebuah money laundering scheme yang rapi. Ia membeli barang-barang mewah bukan hanya untuk bergaya, tapi untuk mencuci uang, seperti tas, perhiasan, bahkan lukisan yang dibeli melalui rumah lelang luar negeri. Iqbal menemukan email rahasia antara Rina dan seorang konsultan pajak di Singapura. Dalam surat elektronik itu, mereka mendiskusikan bagaimana cara memecah dana desa yang dicuci menjadi beberapa bagian kecil, lalu disimpan di rekening offshore atas nama palsu. Lebih mencengangkan, dalam salah satu rekaman pembicaraan antara Adi dan Rina yang berhasil disadap oleh tim penyidik, terdengar suara Rina berkata, "Kita terlalu bodoh kalau cuma jadi koruptor lokal. Main itu sekalian, selama rakyat sibuk rebutan sembako, kita tinggal angkat kaki ke luar negeri dan hidup tenang." Iqbal hanya bisa menggelengkan kepala saat mendengar itu. Ia merasa bukan sedang membongkar kasus korupsi biasa, tapi sebuah sindikat elit yang tumbuh dari kerakusan dan rasa tak pernah cukup. Semua data sudah terkumpul. Bukti, saksi, rekaman, transfer, hingga dokumen perjalanan luar negeri. Maka, pada malam yang gelap dan hening, operasi penangkapan besar digelar. Dengan koordinasi bersama KPK dan Brimob, rumah dinas kepala desa dikepung diam-diam pukul 02.15 WIB. Saat pintu diketuk, Adi Santoso sempat mencoba kabur lewat pintu belakang, namun pasukan sudah mengepung seluruh akses. Ia ditangkap dalam keadaan hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. "Ini pelanggaran hukum, saya pejabat negara, saya punya hak," teriaknya. Tapi, suara itu segera hilang di tengah penggeledahan. Di ruang tengah, ditemukan 2 koper berisi uang tunai dalam pecahan 100.000 dan dolar Amerika Serikat. Di kamar pribadi, tersimpan 11 tas mewah yang nilainya bisa membangun kembali seluruh jalan desa. Sementara, di brankas dalam lemari, ditemukan emas batangan dan beberapa paspor dengan nama alias. Sementara itu, Rina Adi ditangkap di butik langganannya yang sudah ditutup untuk private appointment. Saat digiring keluar, ia masih sempat berteriak, "Kalian ini cuma iri karena saya bisa beli yang kalian cuma bisa impikan. Asal kalian tahu, semua yang saya dapatkan adalah dari hasil jerih payah saya sendiri." Kemudian, semua bukti dibawa, semua data diproses, dan esok paginya, berita besar itu menyapu media nasional. Pasangan kepala desa dan istri terjerat skandal korupsi 420 miliar rupiah, diduga punya jaringan pencucian uang internasional. Sidang demi sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adi Santoso dan istrinya Rina duduk di kursi pesakitan dengan wajah yang jauh dari percaya diri seperti dulu. Jaksa membacakan dakwaan setebal 174 halaman. Ratusan barang bukti dipaparkan, saksi-saksi mulai dari warga desa, staf kantor desa, hingga kurir pengantar tas mewah diwawancarai satu persatu. Namun Iqbal tahu, proses hukum di negeri ini tidak selalu lurus seperti yang dicita-citakan. Ada tekanan politik yang muncul dari atas, ada pihak-pihak yang mencoba melunakkan kasus dengan uang. Bahkan, sempat muncul desas-desus bahwa Rina ditawari jalur damai agar tidak membuka mulut soal siapa saja yang terlibat di lingkar kekuasaan di atas lurah. Iqbal terus mengawal proses itu. Ia hadir di setiap sidang penting. Ia memastikan semua bukti yang ia kumpulkan tidak dimanipulasi. Ia bahkan menolak promosi jabatan yang tiba-tiba ditawarkan oleh seseorang dari tingkat provinsi. Ia tahu itu adalah iming-iming untuk menghentikannya. Di tengah tekanan, Iqbal mendapat kekuatan dari warga. Beberapa dari mereka datang ke pengadilan membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih Pak Iqbal, kami tidak buta, kami hanya dibungkam terlalu lama." Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis. Adi Santoso dihukum 18 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Rina Adi dihukum 15 tahun penjara dan pengembalian kerugian negara senilai 62 miliar rupiah. Seluruh aset mewah disita, termasuk 7 rumah, 14 tas mewah, 7 lukisan, dan 4 villa di Bali. Tapi Iqbal tahu, keadilan bukan hanya tentang vonis.
keadilan adalah tentang membangunkan kepercayaan warga bahwa suara mereka bisa mengubah sesuatu. Ia kembali ke desa Sukasari setelah kasus selesai. Jalanan yang dulu becek kini mulai diperbaiki secara transparan. Warga mendapat bantuan sembako yang dulu hanya jadi janji. Puskesmas desa yang selama ini hanya papan nama kini benar-benar dibangun. Setelah vonis dijatuhkan, kehidupan Adi Santoso dan istrinya Rina berubah menjadi lembaran hitam yang tak bisa dihapus. Di balik jeruji besi, Adi duduk di pojok selnya, menatap kosong dinding yang dingin dan kusam. Tak ada lagi ajudan yang siap sedia. Tak ada lagi sambutan hangat dari warga yang dulu ia kendalikan dengan uang dan janji. Sekali waktu ia berkata kepada sipir, suaranya lirih seperti bayangan masa lalu. Saya cuma ingin sekali lagi duduk di balai desa, tapi sebagai manusia biasa, bukan penguasa. Rina pun tak kalah menderita. Di tahanan wanita, ia sering terlihat duduk sendiri. Rambutnya tak lagi tertata rapi, wajahnya tanpa make up, tanpa perawatan salon, dan matanya sering memerah. Selama bertahun-tahun, ia hidup di balik kemewahan, tapi kini hidupnya diringkus oleh dinding beton dan rasa bersalah. Dalam sidang banding yang diajukannya sendiri, ia menangis di depan hakim dan berkata, "Saya pikir saya bisa memiliki semuanya, tapi yang saya dapat hanya kehampaan." Rumah besar keluarga Adi yang dulu berdiri megah di pinggir desa, kini kosong dan tak terurus. Rumput liar tumbuh di halaman. Plang disita negara terpampang jelas di gerbangnya. Warga sekitar bahkan tak lagi berani menyebut nama mereka dengan suara keras, seperti nama kutukan yang tak ingin diulang. Kisah mereka menjadi pelajaran pahit bagi desa tersebut. Dari pengkhianatan terhadap amanah, lahir kehancuran yang tak bisa ditebus dengan uang. Tapi dari reruntuhan itu, lahirlah harapan baru. Warga desa kini lebih berani mengawasi, lebih aktif dalam rapat desa, dan lebih peduli pada transparansi anggaran.